Penjual juga jangan disepelekan, karena itu menggambarkan bagaimana kualitas sebuah toko dan perusahaan karpet Majid. Carilah yang Assalamualaikum sahabat Sentra Majid, kembali lagi di channel YouTube Sentra Majid TV. Tidak terasa sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia. Karena di bulan ini segala amal ibadah dilipat gandakan. Oleh sebab itu masjid tidak pernah sepi, mulai dari maghrib, subuh, isya, asar, dan untuk menyambut bulan suci ini, masjid mendapat perhatian lebih dari para takmir masjid, mulai dari bersih-bersih, memperbaiki sirkulasi udara, dan penerangan. Dan yang paling sering dilakukan yaitu mengganti karpet masjid. Karena karpet masjid ini yang paling terasa keberadaannya oleh para jamaah. Karpet bersih, karpet nyaman, dan karpet wangi membuat jamaah tuh semakin khusyuk beribadah. Oleh karena itu, Sentra Majid akan membahas mengenai karpet masjid. Wabil khusus untuk para takmir masjid nih, agar membeli karpet sesuai kebutuhan dan tidak salah beli karpet masjid. Yang pertama, memilih motif dan warna. Tips membeli karpet yang paling mendasar adalah memilih motif dan warna karpet masjid. Selaraskan dengan nuansa masjid para takmir nih, atau dengan warna karpet sebelumnya agar nampak indah dan luas. Yang kedua, ketebalan. Memilih ketebalan karpet masjid. Sekilas semua karpet jika dilihat sekilas kelihatannya sama saja. Tetapi setiap karpet itu ternyata banyak macamnya. Salah satunya ketebalan karpet. Ketebalan karpet inilah yang mempengaruhi kenyamanan karpet masjid. Semakin tebal karpet masjid, maka semakin empuk dan nyaman saat digunakan beribadah. Karpet yang tebal membuat jamaah betah berlama-lama di masjid. Perlu diketahui, ketebalan karpet standarnya mulai dari 6 mm sampai yang super tebal yaitu 22 mm. Yang ketiga, jenis karpet. Sebelum membeli karpet masjid, ketahuilah bahwa karpet masjid mempunyai berbagai macam jenis. Namun pada pembahasan kali ini, kita akan membahas jenis karpet masjid dari asal karpet. Ada beberapa jenis karpet yang umum ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah karpet buatan lokal, karpet masjid impor, dan Turki. Karpet masjid Turki merupakan karpet masjid yang dibuat di negara Turki, lalu diimpor ke Indonesia. Karpet Turki biasanya lebih tebal dan harganya lebih mahal dari karpet lokal, tapi sesuai dengan kualitas karpetnya. Sedangkan karpet masjid lokal merupakan karpet masjid yang dibuat di Indonesia. Dibuat langsung oleh pabrik yang berada di Indonesia, dan biasanya harga karpet masjid lokal akan jauh lebih murah. Tapi dari segi kualitas, tetap tidak kalah dengan kualitas luar negeri. Karpet lokal juga banyak yang bermotif budaya Nusantara. Selain untuk beribadah, karpet yang seperti ini juga sekaligus menjaga kelestarian budaya Nusantara. Nah, yang keempat, cari penjual yang mempunyai teknisi ahli. Tujuannya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk membeli sebuah karpet masjid, pasti tahap berikutnya adalah tahap pemasangan di masjid nih. Setiap masjid memiliki bentuk dan pilar yang berbeda-beda. Maka carilah penjual yang mempunyai teknisi yang ahli. Hal ini membuat karpet masjid yang kita beli terpasang dengan rapi dan presisi, tidak acak-acakan dan bergelombang. Yang kelima, cari penjual dengan gratis ongkir. Saat ini jual beli online sudah menjadi hal yang umum dilakukan, tak terkecuali karpet masjid. Karena dengan adanya penjual online ini, pembeli jadi leluasa mencari karpet masjid sesuai keinginan. Namun sistem online ini memiliki kekurangan, yaitu ongkir yang relatif mahal. Bisa jadi karena jarak yang jauh ataupun berat dari karpet masjid. Tapi tak perlu khawatir, beberapa toko karpet masjid ini menyediakan gratis ongkir untuk pengiriman karpet masjid ke seluruh Indonesia. Yang keenam adalah bahan karpet. Bahan karpet juga penting untuk menjadi pertimbangan. Sebagai calon pembeli, lebih baik tahu terlebih dahulu bahan dari karpet masjid yang akan dibeli. Lalu bagaimana jika pembeliannya online, jauh dari tempat kita membeli? Nah, solusinya pilih toko dengan pelayanan maksimal yang nggak cuma menjual karpet masjid, tapi memberi solusi sesuai kebutuhan. Biasanya toko seperti ini akan mengirim sampel karpet terlebih dahulu untuk dilihat calon pembelinya. Dengan begitu, kita sebagai pembeli akan merasa puas karena merasakan sendiri bahan karpet yang akan kita beli.
Yang ketujuh, pelayanan. Pelayanan dari penjual juga jangan disepelekan, karena itu menggambarkan bagaimana kualitas sebuah toko dan perusahaan karpet masjid. Carilah yang pelayanannya baik, ramah, dan merespon dengan baik. Bertanyalah sesuai kebutuhan yang dicari, cara merawat karpet, dan harga yang cocok dengan Anda. Yang kedelapan adalah harga. Tips membeli karpet yang terakhir yaitu dari segi harganya. Tidak salah membeli karpet yang murah ataupun mahal. Yang penting sesuai dengan dana yang dimiliki masjid itu sendiri. Meskipun begitu, pasti harga mempengaruhi kualitas karpet masjid. Ada baiknya konsultasi dulu dengan penjual karpet. Hal ini penting dilakukan agar karpet yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan dana yang ada. Nah, sahabat Sentra Masjid, itu tadi adalah tips sebelum membeli karpet masjid. Agar bapak-bapak takmir dapat membeli karpet masjid sesuai kebutuhan. Apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan, ya kan? Persiapan mempercantik rumah Allah bisa dilakukan untuk menunjang kenyamanan ibadah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.